Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Selamat Natal. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Marilah kita sejenak mendengarkan renungan harian dari gereja kita, Sabtu tanggal 27 Desember 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu semua. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ibu bapak saudara-saudara, selamat Natal buat kita. Kita masih dalam suasana Natal, namun kita tidak hanya larut di dalam euforia sukacita, tetapi kita harus semakin mendalami akan makna Natal atau kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Apalagi bila kita mengingat di peristiwa Natal Kristus yang pertama, ada banyak tragedi atau persoalan yang terjadi. Salah satunya adalah dari Raja Herodes. Ketika Yesus dilahirkan di Betlehem, orang-orang Majus dari timur datang untuk menyembah dia. Raja Herodes mendengar itu dan ia sangat gusar dan khawatir bila tahtanya berada dalam bahaya oleh karena kelahiran seorang yang dipercaya sebagai Mesias. Oleh sebab itu Herodes berkata kepada orang-orang Majus itu untuk pergi dan menyelidiki di mana anak itu berada. Dan kemudian setelah itu kembali kepadanya dan memberitahu di mana ia dapat menjumpai bayi itu. Herodes berkata kepada orang-orang Majus itu bahwa ia ingin datang untuk menyembah Yesus, namun sesungguhnya ia ingin membunuh dia. Ia melihat Yesus sebagai ancaman potensial terhadap klaimnya sendiri sebagai raja. Orang-orang Majus itu tiba di Betlehem menjumpai bayi Yesus di kandang itu, lalu sujud menyembah dia. Namun Tuhan memperingatkan orang-orang Majus itu untuk tidak kembali dan menceritakan kepada Herodes di mana anak itu berada. Oleh sebab itu, mereka kembali ke negeri mereka dengan jalan yang berbeda tanpa kembali kepada Herodes. Ketika orang-orang Majus itu telah pergi, malaikat Tuhan berbicara di dalam mimpi kepada Yusuf. Dan Yusuf diperintahkan untuk segera membawa bayi itu bersama dengan ibunya Maria untuk menyingkir ke Mesir. Memahami peristiwa ini, firman Tuhan bukan hanya sekedar memberi informasi bahwa bayi Yesus beserta Yusuf dan Maria diselamatkan Allah, namun lebih dalam lagi firman Tuhan ini hendak menyatakan bagi kita akan selalu ada cara yang digunakan Tuhan untuk menuntun dan melindungi kita umatnya. Memang tantangan dan persoalan pasti akan terjadi. Apalagi kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, pasti ada saja pergumulan, tantangan, dibenci oleh dunia ini, dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Namun tuntunan dan perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita mesti terlibat dan proaktif dalam menerima keselamatan yang diberikan Tuhan. Kisah ini jelas memberi pemahaman tentang hal itu kepada kita. Allah melindungi dan menyelamatkan Yusuf dan Maria serta bayi Yesus dari ancaman pembunuhan Herodes. Dengan melibatkan Yusuf dan Maria, mereka akhirnya tetap di dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan rencananya gagal. Tuhan tidak ingin setiap rancangannya dalam kehidupan kita ini dibatalkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dari sini kita bisa memahami bahwa keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan harus digenapi, harus terus disempurnakan di dalam pekerjaan orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita dari apapun, dari segala tantangan dan pergumulan kita. Peristiwa Natal tidak hanya berhenti di Betlehem,
peristiwa Natal justru juga menjadi sebuah awal misi penyelamatan Allah yang terus berkesinambungan dalam kehidupan dunia ini. Banyak hal-hal yang sulit yang kita pahami dapat menimpa kehidupan kita. Namun sesungguhnya ada sebuah dimensi yang harus kita pahami, yakni agar kehendaknya terlaksana. Terlihat Yusuf dan Maria menjadi musafir, menjadi pengungsi ke Mesir, dan pasti itu tidak enak. Namun mereka menjalaninya dengan ikhlas dan tulus, sebab mereka mengetahui ada misi Allah di dalamnya untuk melindungi bayi Yesus dari pembunuhan Herodes, agar penyelamatan dan penebusan dapat berjalan melalui Yesus Kristus. Marilah kita hayati firman Tuhan hari ini, bahwa jaminan Tuhan terhadap anak-anaknya, terhadap rencananya, dan terhadap rancangan Tuhan bagi kita akan terus dilaksanakan dan digenapinya. Karena itu, yakinkan diri kita bahwa Immanuel selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.